Terima kasih Anda masih di Indonesia Update. Saudara, dari perkembangan kasus ledakan di rumah polisi yang menewaskan 2 orang, Kapolres Mojokerto menyebut akan menindak tegas dan tak akan pandang bulu jika anggotanya terbukti lalai. Sebelumnya polisi mengungkap menemukan 3 selongsong kembang api dari hasil olah TKP. Hal ini diungkap Kapolres Mojokerto setelah kemarin tim gabungan Inafis dan Lapor Polda Jawa Timur melakukan olah TKP di lokasi ledakan rumah polisi di Desa Sumolawang, Mojokerto, Jawa Timur. Dalam olah TKP kemarin, tim Lapor menemukan 3 selongsong bekas kembang api dan bekas bahan peledak low eksplosif di depan ataupun di pintu kamar rumah. Kapolres Mojokerto menyebut akan menindak tegas dan tak akan pandang bulu jika anggotanya terbukti lalai hingga menyebabkan 2 orang tewas. Aibda Maryudi kini masih diperiksa sebagai saksi, sementara kasusnya kini ditangani di Treskrimum dan Propam Polda Jawa Timur. Dapatnya adalah bekasnya atau sisa selongsong kembang api sesdor tersebut. Jadi hanya sisanya. Kalau secara kuantitas saat sekarang ini pemeriksaan sedang berjalan, tapi kalau pada saat peristiwa kejadian kita mendapati tiga selongsong kembang api sesdor. Kami Polres Mojokerto tidak pandang bulu, senada dengan apa yang diperintahkan dari pimpinan. Polri tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum. Kalau itu memang terbukti kelalaian anggota Polri, kami akan tindak tegas, baik itu secara peradilan umum ataupun kode etik profesi Polri. Senin pagi, warga Desa Sumolawang, Mojokerto, Jawa Timur digegerkan dengan peristiwa ledakan yang terjadi di salah satu rumah milik polisi. Usai kejadian, tim gabungan Polda Jawa Timur dan Polres Mojokerto yang terdiri dari tim Inafis, Lapfor, dan Gegana langsung melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab ledakan yang menewaskan 2 orang warga. Dari hasil olah TKP, polisi mengungkap temuan 3 selongsong bekas kembang api dan bekas bahan peledak di pintu kamar rumah. Sementara pemilik rumah, Aibda Maryudi, saat ini masih diperiksa sebagai saksi. Namun, Kapolres Mojokerto menyebut akan menindak tegas anggotanya jika terbukti melakukan pelanggaran. Status saudara M sekarang, saat sekarang saya sampaikan ke jenengan, aslinya pada saat perkara ini kami limpahkan, saudara M statusnya masih sebagai saksi. Untuk lebih kejelasan terhadap penanganan perkara ini, domain penanganan perkara ini ada di Treskrimum Polda Jawa Timur. Jadi untuk perkembangan saudara M, bagaimana proses penyidikannya, nanti akan disampaikan tentunya seiring waktu berjalan pendalaman pemeriksaan tersebut. Tapi yang pasti, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menindak tegas siapapun personil Polri yang melakukan penyimpangan, baik secara umum, pidana umum, ataupun kode etik profesi Polri. Akibat insiden ledakan ini, 2 orang warga tewas. Pihak keluarga korban meyakini ledakan terjadi bukan karena LPG, karena tercium bau belerang yang menyengat usai insiden ledakan. Apa ngasih LPG tapi nggak mungkin, soalnya itu meledak langsung itu loh, asapnya itu seperti belerang, baunya itu saya keluar itu, beluknya itu bawahnya tapi nggak ada kebakaran. Sebelumnya ledakan terjadi di sebuah rumah milik polisi di Mojokerto, Jawa Timur. Akibat ledakan, 2 orang tewas, sementara sejumlah rumah warga juga dilaporkan rusak parah. Tim Liputan, Kompas TV, Mojokerto, Jawa Timur. Saudara, polisi menyebut menemukan ada 3 selongsong kembang api dari hasil olah TKP di lokasi ledakan di rumah polisi Mojokerto, Jawa Timur. Untuk informasi terbaru kita tanyakan jurnalis Kompas TV Muhammad Safiuddin di Mojokerto. Selamat sore Safiuddin, dari hasil olah TKP ditemukan selongsong petasan. Apakah ada info hasil pemeriksaan terhadap Aibda Maryudi?
Ya, Ihsan, betul memang dari hasil konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolres Mojokerto bersama dengan Lapor Polda Jatim dan juga Dokes Polda Jatim siang tadi mengatakan bahwa memang menemukan ada 3 selongsong peluru yang berada di rumah yang menjadi lokasi ledakan yang berada di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Akan tapi hingga saat ini belum diketahui sebenarnya berapa jumlah dari petasan yang kemudian meledak tersebut karena ledakan ini juga selain menghancurkan dari rumah anggota polisi tersebut juga menghancurkan satu rumah yang berada di tepat di sebelahnya yang menjadi rumah dari korban ibu dan anak tersebut. Dan untuk hasil pemeriksaan sementara hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman terhadap pihak Aibda Marsudi dan saat ini kasusnya sudah dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum di Polda Jawa Timur. Ihsan. Safiyuddin, di lokasi kejadian saat ini apakah masih ada pengamanan yang dilakukan polisi? Ya, betul, di lokasi kejadian saat ini masih terpasang garis polisi dan ini untuk mencegah warga untuk melakukan aktivitas atau berlalu lalang di sekitar lokasi. Nah, tapi untuk warga yang rumahnya masih bisa ditempati ini masih bisa diberikan akses untuk masuk ke dalam rumah begitu, dan saat ini anggota kepolisian dari Polres Mojokerto juga sedang melakukan investigasi atau identifikasi kerusakan-kerusakan rumah warga yang mengalami kerusakan kecil seperti gentengnya rusak ataupun beberapa bagian rumahnya yang rusak. Apakah nanti akan diberikan ganti rugi atau dibantu untuk membangun kembali kerusakan-kerusakan kecil ini, kita masih belum mendapatkan konfirmasi, termasuk tadi dari pihak keluarga korban yang memang hampir 80% rumahnya ini mengalami kerusakan, ini juga masih belum terkonfirmasi apakah akan dibantu ataukah bagaimana untuk membangun kembali rumah yang rusak tersebut. Ihsan. Safiyuddin, ada petasan di dalam rumah dalam jumlah yang bisa menyebabkan ledakan besar. Lalu apa sebenarnya motif dari Aibda Maryudi ini menyimpan petasan itu di rumah? Ya, betul, memang ada yang disampaikan informasi dari kepolisian ada 3 bekas selongsong kembang api begitu yang ditemukan di lokasi. Akan tapi kami tadi menanyakan apakah hanya 3 itu yang kemudian menyebabkan ledakan ataukah ada hal lain di lokasi kejadian. Ini polisi masih belum mendalami ke sana, dan untuk mendalami terkait motif termasuk juga jumlah dari bahan peledak low eksplosif yang kembang api ini hingga saat ini kasusnya akan dilimpahkan ke Polda Jawa Timur. Ihsan. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Muhammad Safiyuddin melaporkan langsung dari Mojokerto, Jawa Timur. Terima kasih.